Halo audio lovers, selamat datang di Media Audio Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang head unit di mobil Innova ini. Kenapa sih gue pengen ganti head unit di mobil ini? Nih. Oke, head unit di mobil ini, di Innova ini itu sangat standar. Kenapa menurut gue standar? Karena nggak ada feature yang buat gue itu cukup pengen mainin terus nih head unit. Standar banget sih, kayak gini loh. Ini penempatan USB itu di sini. Oke. Udah gitu, ini yang ganggu banget. Noloknya di sini gitu. Udah gitu ya standar lah. Ini SWC-nya, steering wheel control-nya juga masih main. Udah gitu, oke, ini untuk video. Video ya, gua pakai IDM, terus download, gua coba masukin ke USB, nonton deh di mobil. Yang bikin gua greget itu lagging. Suara oke, nggak ada masalah, cuma laggingnya itu yang bikin gua gemes. Nah, karena gua kebanyakan di jalan, nih mobil itu nggak ada GPS-nya. Gue pengen apa yang ada di handphone gua bisa ada di sini. Setelah gua cari-cari di marketplace Tokopedia, gue ketemu satu toko namanya iPrime. Di sana itu ngejual berbagai macam multimedia untuk mobil. Ada head unit Android. Gue pengen gantinya ini Android ya. Gue cari head unit Android, itu ada di sana. Nah, ya customer service itu juga responnya cepet, untuk tanya jawabnya juga oke gitu loh. Udah gitu di sana jual subwoofer, speaker, amplifier, prosesor, segala macam tentang audio itu ada deh di iPrime. Nah, dari iPrime dia menyarankan gua untuk ke satu toko, dia pakarnya jagoannya audio dah. Udah gitu dia udah menang beberapa kontes ya ternyata. Di mana sih tempatnya? Yuk, kita jalan bareng-bareng. Yuk. Nah, ini tempatnya. Teman-teman udah pasti tahu dong nih tempatnya siapa. Wih. Mas Yanto. Ya. Halo Mas Yanto, apa kabar? Iya. Apa yang bisa saya bantu nih? Gini Mas, Ya. saya mau nanya untuk Innova 2019 tipe G. Saya mau pasang head unit Android yang untuk OEM mobil ini, Innova 2019 ini. Ada nggak Mas? Ada. Saya mau yang gini loh, Android. kalau kita ngomongin Android ya, Android itu kan banyak ya. Jadi ada beberapa pilihan. Asuka itu dia mengeluarkan head unit Android yang sudah fiturnya sangat banyak di sana. Oke. Terus dia sudah built-in TV tuner digital juga. Itu yang serinya PTA 100 sama PT 100 TY. Oke. Ada juga yang PTA 310, ada PT 309, kemudian PTA 100 dan PT 100 TY ini saya rasa cocok buat mobil Innova. Innova itu berapa ya? 2019 Mas. Ribbon? Iya, tipe G, tipe G. Oke. Nah, Innova Ribbon yang tahun 2019 itu bisa pakai PTA 100, bisa pakai PT 100 TY. Itu double din ya? Double din. Oh, oke. Layar 7 inch, dia plug and play. Oke. Kabelnya juga plug and play dan built-in TV tuner digital. Oke. Dan dia bergaransi 5 tahun. Oh. Support hard disk 1 tera, 2 tera, fiturnya lengkap, udah bisa Google Map, Waze, apa segala macamnya sudah ada. Kayaknya baru kali ini nih ada yang merek Asuka ini ya, yang garansinya 5 tahun ya. Garansi 5 tahun. Soalnya yang lain-lain cuma setahun lah. Cuma itu doang. Cuma kayaknya ini doang yang 5 tahun ya dia ya. Ya, ini 5 tahun karena ini head unit Android yang sudah premium class. Oh, boleh lihat nggak Mas barang kayak gimana? Boleh. Ngomong-ngomong, piala banyak banget nih Mas. Itu hasil dari jerih payah kita kemarin ya, tahun-tahun kemarin. Banyak banget loh. Bukan di sini doang loh, tapi di situ juga loh banyak loh. Ya. Dia bisa mirroring kan, soalnya saya rada capek. Terus kabel USB nggak ada di sini kan?
Soalnya yang di Innova itu USB dicolok di sini kayaknya. Jadi gini, nggak rapi banget ya. PTA 100 ini dan PTA 100T ya. PTA 100 itu dia ukurannya 7 inch, ya kotak seperti ini. Ini universal sebetulnya, bisa dipasangin di mana aja. Nah, kalau ingin yang untuk Toyota itu dia keluar PT 100TY, ini bibirnya lebih lebar lagi. Gini. Lebih ngebulet ya berarti ya. Bulet. Jadi kalau misalnya dipasangin itu bisa langsung plug and play. Gitu. Jadi nggak ada lubang sama sekali. Buat di mobil Harrier juga bisa, buat di mobil Alphard juga bisa ya. Jadi buat yang Toyota itu yang serinya ada TY-nya itu berarti buat Toyota. Jadi dia plug and play juga kayak gitu. Nah, harganya kalau yang PTA 100 itu sudah include dengan TV color digital, itu harganya dari 7.500.000 kita diskon menjadi 6.900.000. Kenapa gue gemeteran ya? Kenapa? Ada gak yang di bawah dia mas? Soalnya kayaknya terlalu mahal deh. Ini emang fiturnya emang banyak banget ya? Kemahal? Ada kemahalan mas. Ada gak yang di bawah dia mas? Budgetnya di bawah. Budgetnya di bawah ini ya? Ada gak mas di bawah dia? Ada pilihan lain. Jadi Asuka itu ada keluar satu tipe yang namanya Mirai. Jadi Mirai itu dia adeknya Asuka. Kualitasnya juga dia bagus, garansinya kalau yang ini kan 5 tahun. Kalau untuk Mirai dia garansinya 1 tahun. Gitu. Kayak gimana tuh mas? Semua fiturnya lengkap juga, dia bisa Google Map, WhatsApp, tethering, apa segala macam itu ada juga. Nah, kalau buat yang Innova tahun 2019 Reborn ini cocoknya memakai Mirai yang ini. Dia 9 in ya? MR9032. Ya. Dia udah Android juga, mirroring, betul. Kemudian dia sudah bisa mirroring, lengkap lah, udah bisa steering wheel control, segala macamnya sudah ada. Gitu. Dan ini Android 10. Dia udah paling terupdate lah ya. Terus dia 9 in. Betul. Dan dia juga ada frame-nya. Jadi frame yang khusus buat mobil Innova ada, ready kayak gitu. Ini 9 in kayak keren nih. Ini kena berapa nih mas? Kalau yang ini harganya 3.850.000 double strap. Gitu. Masih mahal juga. Gini mas, kita Ini mau dibuka nggak nih? Masih over budget gua saya. Kayaknya udah over budget nih. Lihat dari desainnya aja udah kayaknya udah cakep nih. Cuma kayaknya kalau denger harga kayaknya udah over budget. Nah kita fair-fairan aja, kita cuma punya budget 2 jutaan. Ini kan belum. Bluetoothnya serinya 5.0 loh. Kita ikut budget dulu. Budget kita fair-fairan itu budgetnya 2 juta. Ada nggak yang langsung double DIN 2 jutaan? Tapi fiturnya nggak kalah dari tetap Android. Bisa Android, bisa mirroring, Bluetooth. Terus itu juga ada SWC ya. SWC juga bisa jalan. Terus ada GPS. Tapi ini sepertinya over budget. Ya, yang di bawahnya dia ada mas. Saya harus pikir dulu kalau begitu. Jadi gini, pilihan lainnya ya. Kalau begitu nggak usah pakai Asuka. Itu ada adeknya. Soalnya ini merek premium sepertinya ya. Premium class lah ya. Ada Android yang 7 inch. Fiturnya sangat lengkap sekali. Itu pakainya Intersys. Merek Intersys. Berapaan itu? Itu harganya nggak mahal, harganya cuma 1.500.000 saja. 1.500.000 tambah soket plug and play, jadi kabelnya nggak dipotong-potong. Ya, jadi nanti tinggal colok-colok aja. 1.500.000 soketnya itu 150.000 ditambah. 1.650 cukup dong. Barangnya kayak gimana mas? Ya Mas Wisnu, tolong Mas Wisnu. Nah nih. Nggak jelek-jelek amat ya? Nih, ya. Dia juga bisa ini ya? 7155. Mirroring, Bluetooth, GPS, udah bisa WiFi. Ya, jadi kita bisa tethering langsung ke sini. Kemudian steering wheel control juga bisa connect. Lengkap banget, support rear kamera, USB. Dia berarti USB-nya nggak di depan ya? USB-nya nanti ada kabel atau pakai. Pokoknya nggak di depan lah ya. Kalau USB-nya di depan nanti disolokin USB di sini. Nanti kalau misalnya punya anak kecil, lu punya anak kecil nggak? Ada takut ketaplek, patah. Itu. Jadi patah nanti. Kayaknya ini aja deh. Ini aja ya. IDT 7155. Android tapi fiturnya segudang. Betul.
Udah, ini aja deh. Itu ini aja? aja deh Mas Yanto. Oke. Pasang ya. Kita pasang langsung ya. Oke. Oke. Thank you, Mas. Mas Wisnu tolong aturin. Oke. Dipasangin apa tuh, Mas? Dipasangin sarung jok Ah, buat? yang nggak kotor. Oh. Ventilasi juga terlihat. Emang Tapi standarnya Bekja begitu ya? standarnya Bekja seperti ini. Seperti ini. Bangku depan doang ya? Bangku depan. Yang dipakein sarung begitu? Betul. Oh, nice. Biar nggak kotor kali ya? Betul. Karena Atau nggak baret-baret gitu? teknisi yang kadang duduk di bawah biar bangkunya tetap bersih. Oh, oke. Cakep loh. Ini cakep loh. Oke, mumpung mobil gue lagi dipasangin, di sini tuh ada Wisnu. Nah, gue mau nanya nih. Ini kenapa nih PTA 100 yang dari Asuka ini bisa harganya mahal kayak begitu? Keunggulannya apa sih, Mas? Tadi kan udah Tadi kan udah dijelasin sama Mas Yanto kan. Soalnya ini barang premium dari Taiwan lah, udah gitu yang apa nih? Garansinya 5 tahun gitu loh. Iya. Terus keunggulan yang lainnya apa sih? Nah, ini selain garansi 5 tahun, dia juga sudah include TV tuner digital untuk yang PTA 100. Oke, Betul. Nah, TV digitalnya kita pakai yang yang mana tuh? ini ETV 5T2. Ini 5 volt untuk TV digitalnya. Oh, oke. Nah, TV digital ini dia mempunyai dua antena yang akan kita pasang di bumper depan dan belakang, Oke. sehingga lebih stabil untuk penangkapan siaran televisinya. Oh, ini kalau nggak salah yang udah bukan analog lagi kan? Berarti ini kan udah digital semuanya ya? Sudah digital semuanya. Terus denger-denger nih, waktu itu pernah baca juga artikelnya waktu itu di internet. Ini nggak boleh deket besi ya? Betul. Juga Nah, masangnya juga nggak boleh ada kan yang pasang di atas kaca ya? betul. Jadi dia nggak boleh kena kaca film dan media besi. Oh, di Jadi, dalam maksudnya nggak boleh di dalam, dia harus di harus di luar, bumper ya? bumper. Dan di bumper pun nggak boleh deket sama besi loh. Iya, betul. Jadi kita emang pasangnya di bagian-bagian yang kayak plastik gitu, atau yang pasti bumper kita pasang. Pokoknya Bumper pasangnya di depan, bumper atau di grill ya? belakang. Betul. Ada emblem di belakangnya gitu ya? Betul. Oh. Nah, kita pasang dua antena biar penangkapannya tuh lebih bagus, lebih maksimal. Dua-duanya di depan tuh? Dua-duanya depan belakang. Depan belakang. Oh, mesti di bumper depan satu sama di belakang satu? Betul. Jadi seandainya kita pasangnya sejajar, ini nggak akan bagus nerima signalnya. Jadi ini kita fungsikan, seandainya antena depan tidak bisa menangkap siaran, antena belakang bisa menangkap siaran. Oke, misal nih, misal kalau ini kan pasangannya sama PTA 100 ini ya. Betul. Ya. Kalau misalkan gue pakai head unitnya yang lain nih, bisa nggak pakai ini? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti pasangannya ini harus tetap sama ini. Harus tetap yang ini. Kalau untuk yang head unit lain kita ada tuner TV untuk universal. Oh, yang universal ada, tapi Betul. ini khusus buat Ini yang khusus PTA yang 100 ini. Betul. Oh, ini tampilannya ini yang double din ya? Betul, ini yang double din. Bisa ini nggak? Maksudnya kayak connect dari handphone ke sini. Ini juga, tapi kan ini kan udah Android ya? Nah, kalau ini mau connect ke handphone, jadi bisanya mirroring. Mirroring. Nah, mirroring itu untuk head unit ini dia stabil banget. Pakai kabel atau wireless ini? Kalau untuk Asuka. Android dia wireless. Tapi kalau untuk iPhone dia harus pakai kabel converter HDMI. Oh, tambahan lagi ya. Iya, betul. Dan ini dia mirroring bisa nampilin Netflix. Hah? Nah, Netflix. Ini udah bisa Netflix? Sudah bisa nampilin Netflix. Jadi kan biasanya kalau mirroring biasa itu kan tampilan Netflix itu suara keluar tapi gambar blank. Oke. Kalau ini benar-benar utuh tampil, gambar, video keluar, audio keluar, dan untuk kecepatannya pun stabil. Oke. Ini untuk yang di PTA 100 ini aja atau di tipe-tipe lain ada? Kan kalau nggak salah ini ada yang 9, ada yang 10 ya? Nah, kalau PTA ini kan kita ada beberapa versi, ada yang 309, ada yang 310. Nah, kalau 309 itu bedanya 9 inch layarnya. Oh, cuma beda layar doang, tapi dalamannya sama gitu ya? Betul, ya sama. Untuk menu dan fitur sama. Oke. Pantas aja mahal ya? Untuk volume, kita nggak sediakan tombol fisik. Jadi ini nggak ada ya? nggak ada. Ini volumenya nggak ada tombol fisik. Oh, oke. Jadi kita pakai multi gesture touch. Jadi untuk volume, kita bisa pakai 2 jari untuk naikin atau turunkan volume. Canggih, pantas mahal. Oke. Oke, jadi buat teman-teman ya, ini kalau misalkan nggak mau yang 7 inch, ini 7 inch kan? 7 inch. Misalkan nggak mau yang 7 inch, atau Asuka juga sediain yang PTA 9 inch sama 10 inch. Betul. Dan juga ada frame-nya ya?
Ada frame-nya. Beda mobil berarti frame-nya beda-beda ya? Betul. Oke, ya. jadi kalau teman-teman semua ada pertanyaan tentang Asuka, bisa ini nih kesini nih sama adminnya Bagja sama Mas Wisnu, oke? Ya. Terus satu lagi nih, ini kan tipe yang PT100. premiumnya ya, Betul. tipe yang 9 ya, tipe 9, tipe yang mahal dah, Betul. 7 juta. Yang premium. Nah sekarang itu ada yang Mirai, Hmm, yang 9032, ini kan Android juga ya, Betul. tapi ini kan 9 in. Iya. Di bawahnya yang premium yang tadi kan harga 7 jutaan kan. Ya ini harga 4 jutaan bukan? Ini yang harga 3850. Oh ini 380 aduh salah gue. Bedanya apa Mas sama yang tadi? Nah, kalau yang ini dia second brand Asuka. Jadi Asuka mengeluarkan second brand. Oh ini adeknya, Adeknya, tapi nggak ngurangin quality dong. Betul ya. Jadi ini untuk yang harga yang lebih low daripada Asuka. Oke. Ini dia juga udah bagus nih Androidnya. RAM-nya udah 2 GB, internal memory 32. Oh gede dong. Udah gede banget. Dan dia udah support 4G dongle. Jadi misalnya Mas punya 4G, Oke. dongle 4G bisa dicolok ke sini langsung. Jadi dia udah support. Oke, mungkin audio lovers juga pada nanya nih. Orang pada nanya ini memorinya 4 GB, memorinya 2 GB. Itu fungsinya buat apa itu memori segitu gedenya gitu loh? Nah kalau RAM itu kan dia kan fungsinya untuk menjalankan sistem di head unit. Oh ya. biar lebih cepet lah ya, Betul, biar lebih gak ada cepat. lagging atau main buka aplikasi itu nggak ada lagging lah ya. Jadi kan Oke, berarti sama dengan kayak RAM smartphone. itu kita kan bisa buka beberapa aplikasi. Oh. Nah ada batasan tersendiri. Misalnya RAM 4 GB dia lebih banyak pasti aplikasi yang bisa dibuka. Dan untuk speednya juga cepet. Jadi Ini bisa di ngedownload nggak? Download aplikasi di sini? Bisa ini. Ini dia ada Play Store-nya. Jadi, Karena base-nya Android udah bisa diapa-apain ya. Aduh sorry lagi. Gue kagak ngerti lah begitu Anda. Oke, ini tampilannya juga. Oke. Ini berarti udah sama frame-nya udah tinggal ngeplug aja kali ya. Udah tinggal plug. Sama buat Innova ini. Jadi ini bisa digunakan untuk apa? Untuk mobil seperti Innova. Oh, bukan Innova doang ya, Nanti- berarti tergantung frame dong ya. Betul, bisa dipakai untuk Pajero juga. Jadi bisa pakai OEM Pajero. Frame mahal nggak sih? Frame kita sih biasanya sudah Berkisar range harganya itu dari berapa ke berapa? Misalkan kayak mobil kecil kayak Suzuki Ignis. Udah gitu ada yang naik lagi ke R3 atau lagi naik ke Avanza. Frame itu dia kisaran di angka 500 sampai 850 biasanya harganya. Oke, frame itu pasti ngeplug apa enggak? Pasti ngeplug. Nah, jadi kenapa pakai frame? Nah, biar kita nggak ada celah dalam pemasangan head unit. Oke. Betul. Nah, dan itu juga untuk memudahkan si head unit ini mempunyai dudukan yang kuat. Dia bisa dikombin sama Asuka dong. Sama Digital Asuka TV. Digital TV Tuner bisa dong ya. Bisa. Sama yang tadi yang tipe yang universal bukan yang C3T2 ya kalau nggak salah ya tadi ya. Betul. Iya. Berarti cuma bisa yang universalnya dia ya. Kalau ini dia bisa pakai yang kayak tadi yang arah C3T2, cuma Oh. kalau yang PT itu kan dia 5 volt. Oh. Nah, kalau dia ini pakainya 12 volt. Waduh, beda ya. Beda-beda ya Yang berarti ya. biasa dipakai untuk head unit seperti Asuka AK1000, AK2000, itu sama. Tunernya bisa dipakai dengan yang ini. Oke. Ini tadi harganya berapa sama plus frame? 3850. Gitulah audio lovers. Kalau misalkan audio lovers tertarik nih sama Mirai ini, tipe yang 9032, layar 9 inch, sudah gitu plus frame, udah bisa kontak sama Mas Wisnu atau di adminnya Bagja, itu ada nomor teleponnya ada di sini ya. Oke, kita lanjut pemasangannya di Novlog kita, oke? Cus. Dibakar. Ini heat cable ya berarti ya? Iya. Tunggu, ini yang berbentuk sambungan ini emang mesti disambung ya? Iya. Nah, gue pernah dengar istilah disuntik. Disuntik itu apa, Mas? Disuntik, jadi kalau udah kabel begini, Ya. kita dibuka ini nih, Oh, kabel kabelnya, nah dikelat dikit gitu ya, ya. baru sambung itu. Oke. Nah, istilah suntik itu bahaya nggak sih sebenarnya? Kalau nyambungnya saat dipakai itu sih nggak bahaya sih. Jadi kita harus awasi, kasih tali ikat lagi. Jadi Tapi better disambung kan? Iya. Nah, terus ini PNP itu soketnya ya berarti ya? Iya betul. Bukan
langsung colok pasang. Ternyata kan PNP itu tadi kan cuma berbentuk kan kabel doang ya. Nah, kabelnya sama kabel yang dapat dari head unit ini itu disambungin. Jadi nggak ada yang cuma berbentuk begini doang sambungannya. Ternyata soketnya itu udah buatan pabriknya khusus buat mobilnya ini. Nanti ketemu sama soket dari Toyota ini tinggal tinggal dicolok tuh. Oh, mantap. Nah, Mas, nanti tolong nih kabel ini kan pasti kan di dalam kan kelipet kan, jangan sampai letak-letak ya. Oke, thank you. Mantap. Beja. Bang, saya pesan. Mas, udah. Udah ya? Udah, Mas. Mas Wisnu, Ya, tolong ngajarin saya dong. oke deh. Oke. Sebutin nomornya. Ready. Sudah beres. Oke, jadi ini aplikasinya. Dia ada APK installer untuk install aplikasi apapun lah. Oke. Ada aux, ada Bluetoothnya bisa connect ke telepon, bisa connect ke musik. Nah, ini ada buat Ini ada animasi, Bluetooth ya. Chrome dan Easy Connection. Oke. Nah, Easy Connection ini dia fungsinya untuk mirroring handphone. Jadi kalau mau connectin Easy Connect, dia pertama harus punya sumber WiFi yang sama. Oh, dia mesti ada di WiFi Yang sama. tapi yang sama ya. Betul. Jadi harusnya kita setting dulu untuk WiFi-nya. Nah, ini sudah terhubung sama handphone saya ya, Vivo 1807. Nah, udah ke connect ya. Sekarang ya biasalah kalau misalkan di jalan kita maps. Idi bisa ya jalan ya? Enggak ada lemot-lemotnya. Ada lemot ya? Tuh. Oh, asik. Oke, sekarang gue mau nonton YouTube. Bisa lah ya. Oke, coba. Kita nggak pernah tahu. Kok sumber suaranya masih di sini ya? Untuk suaranya dikonekin lewat Bluetooth dulu. Oh, gimana? Dikonek lewat Bluetooth dulu. Ini kan suara kan masih ada di sini ya. Nah, jadi kita connect dulu. Tunggu. Ini di Di oke. pause dulu di apps, habis itu Bluetooth. Nah, harus pairing Bluetooth dulu ke situ. Bluetoothnya harus pairing dulu ya berarti ya. Harus aktifin Bluetoothnya. Bluetooth on. Carbiti Nah, di sini pinnya biasanya kosongnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, pair udah sukses. Udah. Nah, coba kita isi connect lagi. Nah, coba ke YouTube. Easy Connect atau ke YouTube? Oh iya. Pagi hari menyapa dengan indah. Iya loh, iya. Ku tersenyum. Suaranya dari sini berarti ya. Suaranya dari sini dengan harus konekin ke Bluetooth dulu. Iya. Jadi Bluetooth udah connect. Nah, kalau baru kita aktifin isi connect. Oke. Sekarang Oke. coba main dari USB. Oke. Kemarin kan kalau misalkan head unit standar itu gua Mhm. nonton itu nge-lag. Coba. Nah, kita untuk USB, ini kita sudah siapin. Jadi kita kasih 2 input USB. Gue bingung nih, kenapa mesti ada 2? Apa fungsinya sama atau satu untuk yang lebih gede memorinya atau yang satu itu untuk yang standar? Nah, sebenarnya fungsinya sama dua-duanya. Sama aja ya? Nah, karena kebanyakan sekarang setiap orang tuh punya USB tuh lebih dari satu. Iya untuk sih. lagu-lagu pilihannya. Oke. Ada yang lagu, ada yang untuk video gitu. Oh, kan. oke, ya gue Nah, jadi ngerti. ini bisa memungkinkan untuk Makanya colok disediain dua-duanya. 2. Betul, iya. Pokoknya gue kira ada beda gitu. Oh, Yang enggak, satu sama. untuk yang memorinya lebih gede atau yang satu lebih ini. Kalau di PC kan yang belakang lebih kenceng dibanding Betul. di depan kan. Oke, Iya, udah. kalau ini sama. Oke, ini coba ini USB. Ih, Oke. rapi loh. Sekarang udah di sini tuh udah nggak ada tempat USB. Clean lah.
Jadi nggak kesenggol anak-anak. Benar. Kayak gitu. Atau enggak disenggol gua atau bini atau gitu. Ya, oke. Oke. Kita bisa deh. Ini USB-nya isinya apa? Film apa? Campur. Campur ya. Nah, misalnya film, Oh, di dia sini bisa juga di ada video. YouTube ya, berarti mungkin gua nggak connect ke handphone gua. Nggak perlu. Tapi langsung dari sini udah bisa. Coba tes dulu. Ya, gua suka nih. Oke, gua ngerti sekarang. Bisa gak ya nih? Kalau misalkan gua langsung YouTube dari sini, ya otomatis nggak usah sambung Bluetooth lagi ya. Nggak perlu. Suaranya udah dari sini dong ya. Suaranya udah dari head unit. Oke. Baiklah, iklan. Ya, sudahlah. Oke, berarti dari sini udah bisa YouTube. Sudah bisa Waze juga. Udah ada Waze juga. Udah ada Google Map. Di sini udah ada map. Sudah Gua ada nggak Google Map. nyadar. Nah, kalau mau download apa-apa ada Play Store. Oke, udah ada Play Store. Ya. Oh, ada Spotify juga. Sudah lengkap. Ini mah udah lengkap. Ngapain gue mesti pakai handphone lagi ke sini ya? Nah, kalau misalnya mirroring itu kan biasanya kalau orang nyimpan video di handphone gitu, mau ditampilin di head unit, bisa pakai mirroring gitu. Karena kita nggak perlu mindahin file yang dari handphone ke head unit. Jadi bisa langsung play aja via mirroring. Kalau gitu udah nggak usah ya handphone gue udah diem aja. Handphone gue udah diem aja lah ya. Tinggal taruh aja. Tinggal taruh aja. Tinggal Berarti taruh. semua apa yang gue perluin itu udah ada di head unit ini. Betul. Ya. Dan yang paling penting nggak nge-lag. Nih gue dari tadi mainin tuh kagak nge-lag tuh. Kenceng ya. Iya. Oke, sekarang balik lagi ke USB. Oke. Misalnya video dia masuknya ke sini. Oh, Menu video. oke. Nah, nanti dia akan ada semua. Nah, untuk listnya, nah dia bisa di USB. Oh, itu ada USB 1, kita open aja. Nah, ini. Foxtrot. Foxtrot 6. Foxtrot 6. Ya, iya. Nah, kemarin itu gue nge-lag. Nonton ini tuh di head unit. Di HU standar itu nge-lag. Nah, sekarang untuk full screen. Nah, Yang ini itu full aja. screen. Ini ada teksnya nggak? Enggak. Ada. Enggak nge-lag lu. Gambarnya juga bening banget. Iya, gambarnya bening ya. Dari samping pun tetap terang. Wis. Iya. Ini nggak nge-lag nih. Ini nggak nge-lag. Mungkin pas dia lagi action kali ya. Ntar dulu. Ya, oke. Sekarang buat lagunya, apakah kualitas audionya berubah? Kalau kualitas audio yang pasti berubah daripada yang sebelumnya. Daripada yang standar ya. Betul. Ini kalau mau music, kita tinggal klik yang music. Oke. Ini ada ikonnya music. Nah, ini tinggal pilih yang USB. Gitu. Misalnya mau coba lagu apa nih? Every little breeze is sign of love and dying at sundown. Every little bird is resting and feather nesting at sundown. Ya, mungkin teman-teman di video ini nggak bakal notice perubahannya itu seperti langsung signifikan ya. Yang gue denger juga nggak terlalu berubah banyak, cuma ya setidaknya dia bisa play lah. Nah, di sini juga gue lihat ada EQ nih. Oh, di sini ada jazz, pop, klasik, rock, news, urban. Nah, ini kalau normal ini kita bisa setel sendiri. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Berarti ada 12 EQ ya. Terus ini zone. Mau untuk maju mundur kiri kanannya mau dengernya di mana gitu. Ada juga ada loudnya untuk bassnya. Oh, bassnya loudnya juga ada ya. Oke. Ini ada kru Spotify juga. Wah, seperti. Mas, tahu nggak? Apa? Mas bisa pakai Waze. Itu bisa sambil dengerin musik loh. Mana kan ini kan cuma bisa satu doang kan? Nah, coba dilihat sini. Nah, ini misalnya kita
switch on Oke, Waze. gue lagi nyetir ya, gue Oke. lagi ini. Terus? Lagi Waze. Nah kan tadi Kan Mas, lagu gue juga nyala kan? Mas udah buka lagu ya kan? Hah? Atau Nah. YouTube deh, atau YouTube. YouTube bisa, Oke. lagu juga bisa. Nah misalnya Mas tinggal pencet yang ini aja, yang kotak 2 ini, Oke. tinggal pencet. Nah nanti semua aplikasi yang udah kebuka ada di sini. Nah tinggal pindahkan untuk musiknya ke sini. Habis itu klik Waze. Jadi bisa double screen nih. Nah jadi Mas bisa langsung dengerin musik sambil Bisa split lihat screen. map. Bisa split screen. Oh, ini split screen berarti ya? Split screen. Jadi gue nyetir satu, ya mungkin ini YouTube lah ya. Iya bisa. Bukannya music. Terus ini gue bisa lihat map. Asik juga ya. Sudah Asik lengkap juga kan? ya. Udah. Head unit murah tapi bagus. Ini mah fiturnya udah segudang yang ada di sini. Udah asik nih. Ya oke lah, dengan harga 1.500-an, 1.500-an, 500, 600, 1.600.000 lah. Dengan tambah soket kan? Betul. 1.600.000. Udah ya anggapannya ini udah keren lah, segini aja udah cukup. Worth it lah untuk Buat di harganya. jalan untuk tujuin. Betul. Oke. Makasih. Ya. Makasih Mas Wisnu. Kalau ada yang mau ditanyakan tinggal telepon saya aja. Wah, ini mah udah masa ditanya lagi, ini mau udah bisa langsung pakai di jalan. Udah Oke, asik ini. Mas Yanto. Gile. Seru Mas Yanto. Head unit 1,6 tapi fiturnya segudang. Lengkap semua ya. Aneh suka. Ya Mas Wisnu, Oke. thank you ya. Siap. Yo Mas Yanto, thank you ya. Awet ya. Thank you ya. Oh, pasti Ada apa-apa, awet balik toh. lagi. Iya, oke. Mas. Hah? Sudah bayar belum? Gue lupa. Oke, audio lovers, balik lagi. Setelah 3 hari pemakaian head unit Android IDT 7155 ini, gue nggak nemuin yang namanya nge-lag, nge-stuck, mati sendiri, restart sendiri, nggak ada di head unit ini. Dengan budget yang 1.500.000, 1.600.000 sebenarnya, 1.500.000-an punya 1,5 juta untuk head unit Android ini worth it banget. Dan di awal video gue bilang kalau misalkan gue pengen konekin handphone gue ke head unit. Ternyata selama 2-3 hari ini gue nggak gunain sama sekali handphone gue di sini. Gue nggak pakai tuh namanya fungsinya mirroring. Gue mesti konekin pakai Easy Connect kan. Gue nggak pakai sama sekali. Yang di Maps sudah ada di sini, Spotify udah ada di sini, music ada di sini. Lu download lagu kan, masukin USB, dengerinnya di sini, tinggal colok. YouTube ada di sini, Waze juga ada di sini, video juga ada di sini. Lu download video dari IDM begitu, lo masukin ke sini, nontonnya di mobil. Ya gimana ya? Lu 1.500.000 semuanya udah ada di sini. Mau apa lagi? Udah cukup lah, menurut gue segini tuh udah cukup. Nah, misalkan audio lovers tertarik untuk produk-produk ini, bisa tanya-tanya di sini. Oke, sekian video dari kami. Saksikan terus channel Media Audio ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan audio, kami akan berusaha keras untuk mengulasnya dan men-share kepada teman-teman semuanya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Bye.